Oke, selamat pagi ya. Konten kali ini kita mau membuat mengenai bohlam yang bawaan mobilnya sudah menggunakan HID. Dia mau menggunakan proyektor atau reflektor. Jadi contohnya mobil-mobil yang sudah bawaan pabrik HID itu, misalnya Anda mempunyai Pajero Dakar, Anda mempunyai mobil CX-7, CX-5, CX-9, mobil-mobil apa lagi ya. Pokoknya yang mobil bawaan pabriknya sudah menggunakan HID. Nah, biasanya mobil-mobil tersebut itu termasuk mobil mewah. Tetapi biasanya sudah agak berumur. Udah agak berumur karena HID kan boomingnya di mobil-mobil tersebut di tahun 2010-an. Ya. Nah, sekarang kan sudah pada beralih ke LED. Nah, di mobil-mobil tahun segituan 2010 ke atas ya biasanya sudah ke sekarang 2022 sudah berumur. Nah, sudah berumur lampunya menjadi tidak terang. Banyak orang mencari alternatif, Pak, saya mau ganti LED, saya mau ganti LED, saya mau ganti LED dari HID ke LED. Nah, di sini ada contoh proyektor ya. Ini biasa dipakai di Pajero Dakar atau di mobil Honda CX-9 ya. Proyektor seperti ini kebanyakan sih proyektor mirip-mirip ya. Cuman biasanya beda di dudukan bautnya saja ya. Dudukan bautnya beda tapi intinya adalah sama karena bracket housingnya yang berbeda. Tetapi intinya adalah proyektor ya begini. Nah, permasalahannya apa? Kebanyakan mobil-mobil tahun-tahun tua tersebut sudah kalah bolnya. Apa itu kalah bolnya? Nah, saya jelaskan. Ini proyektor. Ada satu set namanya proyektor. Proyektor itu adalah keseluruhan. Nah, ini bagian ini terdiri dari 3 bagian. Ini bagian lensa, ini bagian mangkok, bol, bagian belakang, dan ada yang namanya shield cut off di tengah ini. Ini besi tengahnya, shield cut off-nya. Jadi ada 3 bagian. Nah, keseluruhan ini namanya proyektor. Ya, keseluruhan ini namanya proyektor. Nah, proyektor itu terbagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian itu apa aja? 3 bagian itu adalah yang tadi saya sebutkan ya. 3 bagian itu adalah ini yang kita sebut bol, ini yang sebut kita lensa, dan tengahnya shield cut off ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kebanyakan bolnya sudah rusak. Apa bol yang rusak? Krom-kromannya. Nah, kalau ini contoh bol yang masih baik ya. Nah, ini adalah contoh bol yang masih baik ya. Bol yang masih baik adalah kinclong kromannya. Anda harus lihat kromannya kinclong, tidak boleh butek, tidak boleh ada bekas gosong atau kromannya sudah berembun atau berkabut ya. Intinya adalah kuncinya adalah di sini. Ini makin kinclong, output sinar akan makin bagus ya. Nah, ini proyektor bawaannya menggunakan D2S. Nah, kita akan demokan sedikit output hasil sinar menggunakan bohlam D2S bawaan pabriknya ya. Jadi mobil-mobil tersebut menggunakan D2S. Nah, kita akan demokan hasil outputnya ya. Nah, biasanya dia menggunakan balas. Nah, kebanyakan mobil-mobil tersebut di tahun tersebut balasnya juga sudah rusak. Merek Mitsubishi atau Panasonic ya, udah rusak diganti aftermarket. Nah, kalau ini demokan pakai aftermarket ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Ya, ini sudah kita nyalakan. Nah, kita akan kasih lihat dulu sedikit hasil outputnya di tembok ya. Nah, ini hasil outputnya di tembok seperti ini ya. Ini menggunakan HID bohlam D2S ya. Hasil outputnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, apa sih kerugian Anda menggunakan HID di jangka waktu yang lama? Mungkin mobilnya sudah 10 tahun ya, sudah berumur. Biasanya bolnya kena, bagian bolnya kena, bagian atasnya. Nah, karena sekarang booming LED, orang banyak mengganti LED. Nah, tetapi LED-nya harus yang baik dan bagus dan terang dan fokus. Nah, sulit untuk mencari bohlam LED yang bagus untuk tipe keluarga D.
D ini ada dari D1, D2, D3, D4, D8, macam-macam ya. Pokoknya keluarga D. Oke. Nah, ada di online banyak memang yang menjual keluarga tipe D, tetapi masih tetap harus menggunakan balas. Jadi harus menggunakan balas HID. Saya pun ada seperti itu, tetapi outputnya nggak begitu terang. Kenapa? Karena konversinya terlalu banyak. Jadi harus tetap menggunakan balas ya. Nah, ini tadi dinyalakan terangnya segitu. Ini adalah 65 watt loh balasnya nih. Tertulis 65 watt. Ya, ini adalah balas customer karena nanti kita akan mendemokan CX-9. Ya, kita akan review sekalian mobil CX-9 ininya bolnya sudah hancur, tetapi dia mau membeli LED di kita. LED-nya sih sangat terang, tetapi kemarin sudah diuji nggak begitu keluar karena kenapa? Ternyata bolnya ini sudah gosong dalemannya. Ya, jadi makanya kita bikinkan konten sekalian. Jadi kebanyakan LED di online ya, yang tipe D itu masih harus menggunakan balas. Jadi power supply-nya itu diambil, dicolok dari sini. Dari sini baru LED. Nah, yang seperti begitu kalau balasnya bagus, LED-nya bisa bagus. Nah, kebanyakan input dari LED tersebut harus menggunakan 35 watt. Nah, sedangkan kalau ini 65 watt, memang bisa nyala, tetapi nggak lama LED-nya jebol. Ya. Nah, misalnya kalau Anda menggunakan balas 35 watt, berarti output LED-nya hanya 35 watt, tidak bisa lebih terangnya. Nah, sedangkan kan orang zaman sekarang mau menggunakan LED yang wattnya gede-gede banget, 55. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan balas 65 watt untuk HID dipasangkan ke LED, jadi LED-nya kan 35, LED-nya bisa jebol, ya. Nah, contoh LED yang menggunakan balas itu apa sih? Jadi LED pakai balas HID, ada loh LED seperti itu. Kita pun ada, tetapi saya tidak mau menjual. Kenapa? Karena kurang begitu terang dan fokusnya kurang begitu bagus. Nah, inilah contoh LED-nya. Ya. Ini contoh LED-nya. Dia menggunakan balas. Dia menggunakan soket seperti ini. Ya. Nah, ini LED-nya. LED-nya seperti ini. Ya. Nah, ini LED-nya. Ya. Dia menggunakan balas. Jadi LED ini ada soketnya begini. Nah, soketnya begini itu ini harus dicolok ke sini. Seperti itu. Nah, ini banyak sekali dijual di online. Nah, LED begini wattnya tidak bakal bisa besar. Kenapa? Karena sudah dipatok. Dipatok kenapa? Karena inputnya dari balas. Nah, ini LED didesain untuk 35 watt. Kenapa? Karena kan kebanyakan mobil bawaan pabrik OEM balasnya 35 watt. Jadi ini LED didesain 35. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan balas 55 watt atau balas 65 watt, dia akan nyala. Tetapi bakal tidak awet. Kenapa? Karena watt dari balas ini terlalu gede, tidak sinkron ke dia. Karena dia hanya 35. Seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan balas 35, dipasang ke sini, oke, 35. Tetapi ya outputnya cuma 35 watt. Jadi nggak bisa lebih terang dari 35. Sedangkan kan kita, kalau Anda mencari LED yang wattnya sebesar-besar mungkin, 60 watt kalau bisa, kan bener nggak? Nah, kita mempunyai solusi. Ya. Kita mempunyai solusi, jadi kita custom LED-nya. Nah, buat Anda yang mau, memang saya tidak ada di stok, jadi sesuai dibikin by request. Ya, kita bikin sesuai by request. Kalau Anda request baru kita bikin. Ya, karena kenapa? Karena jarang juga kan mobil-mobil yang keluarga D. Ya, jadi kalau Anda mau, ya kita bisa bikinkan. Saya tidak stok langsung. Ya, Anda silakan confirm ke saya. Nah, kita bikinkan dari tipe JL55. Ya, dari tipe LED JL55 yaitu 55 watt real. Ya, nah kita bikinkan soket konverternya. Nah, kita pasangkan ke sini dan kita akan kasih lihat hasil outputnya. Ya. Nah, ini sudah terpasang dengan benar ya. Nah, kita masukkan LED-nya. Nah, keunggulan LED ini adalah ya dia adjustable satu. Kalau LED-LED yang biasanya yang begitu nggak adjustable, ini adjustable bisa diputar bro. Ya.
Nah, kunci pentingnya adalah di sini. Ini soketnya langsung input 12 volt. Jadi tanpa harus menggunakan balas. Jadi balas asli bawaan pabriknya bisa dilepas. Ya, nah ini kita kasih lihat hasil outputnya. Nah, hasil output seperti ini. Lebih terang nggak daripada tadi ya, yang menggunakan HID. Anda bisa lihat lebar sekali ya. Ya, lebar banget outputnya. Ya, lebih terang bro, lebih terang sudah pasti dan warnanya pure white karena ini 6000 Kelvin. Nah kalau Anda mau yang 4300 Kelvin pun bisa ya. Jadi saya ada solusi seperti itu, memang harganya juga nggak murah ya. Murahnya ini dalam arti dibandingkan dengan LED-LED yang itu juga ini harganya sebenarnya sebanding ya. Dibandingkan LED yang harus menggunakan balas juga sebanding, tetapi kalau Anda mau balas bawaan pabriknya benar-benar dibuang, ya Anda bisa pilih tipe LED ini ya, karena LED ini custom. Nah, bolamnya seperti ini asli di mobil Anda, jadi benar-benar diganti menggunakan LED yang standalone langsung connect plus 12 volt ya. Jadi tanpa menggunakan balas lagi bawaan pabriknya, karena balas bawaan pabriknya kan udah rusak kita anggap. Karena kalau rusak ganti balas OEM itu mahal. Bisa 45 juta mungkin merek Mitsubishi, merek Panasonic atau Koito atau Denso. Ya, jadi mahal. Nah, kebanyakan orang mengganti balas menggunakan aftermarket. Nah, menggunakan balas aftermarket nggak terang. Nggak terang, wattnya dinaikin. Nah, kebanyakan bolnya jebol. Itu masalah kebanyakan orang mobil-mobil build up. Ya. Dan kebanyakan yang Anda sekarang ini pusing, kebanyakan itu mobil tangan kedua atau tangan ketiga. Jadi tangan pertama mungkin 5 tahun pertama dipakai owner pertama mungkin bagus terang. Dia jual mobil, dipakai di tangan kedua, tidak dirawat, lampunya parah. Nah, lampunya parah, banyak yang orang mencari LED. Nah, LED-nya ini kebanyakan kalau yang sudah sistem HID ya begitu, dia langsung colok ke balas. Nah, kalau colok ke balas, kalau balasnya bagus, LED-nya akan bagus. Dan kebanyakan LED tersebut tidak adjustable. Nah, ini adalah LED customize. Ya, ini adalah contoh di proyektor Pajero Dakar. Nah, kita akan langsung praktek coba di CX-5 tetapi di CX-7, tetapi memang bolnya itu udah hancur. Solusinya dia ke tukang headlamp, dia kromannya itu hanya ditempel menggunakan stiker, kemungkinan seperti itu. Jadi hasilnya nggak akan begitu bagus. Nah, kita tunjukkan ya, bolnya sudah hancurnya, kita kasih lihat. Nah, ini bol yang sudah hancur. Nah, ini bol yang sudah hancur tuh. Kelihatan ya? Nah, ini bol yang sudah hancur, ininya sudah kromannya sudah hilang dan ini sudah ada flek. Jadi sudah tidak kinclong. Nah, ini bol yang sudah hancur. Nah, ini bol sudah hancur, awalnya saya pasangin ini LED saya. Tetapi outputnya tidak keluar. Pas dibongkar ternyata bolnya hancur, ya. Nah, kalau yang sebelahnya bolnya berembun, berkabut, ya, tuh. Nah, kalau bol yang seperti ini sudah tidak kinclong akan mempengaruhi hasil sinar, ya. Seperti itu. Jadi intinya penting untuk Anda ya, mobil-mobil build up yang sudah tua. Sudah tua ini artinya dalam arti sudah 10 tahun Anda harus ngecek bolnya. Ya, bolnya kebanyakan biasanya sudah rusak. Nah, kalau bol sudah rusak, outputnya tidak bisa keluar karena bagian yang chrome itu bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Ya, tetapi kita LED-nya kita jual, kita paling terang lah, paling terang dan dia adjustable juga ya, bisa diputar, bisa disetting. Oke ya, kita coba praktek langsung. Terima kasih. Ya, nah inilah headlamp yang ininya proyektor, dalemannya sudah bolnya sudah parah ya. Nah, kita akan coba demokan dulu sedikit ya menggunakan HID. Jadi kalau HID kan bolnya dia sudah hancur, tetapi hanya distikerkan, hanya dipakai stiker mengkilap. Kalau dipakai HID dia nggak tahan, tapi kalau pakai LED masih oke ya, masih bisa karena LED kan nggak panas. Ya, jadi ini adalah headlamp CX-9 kalau nggak salah ini. Ya, bolnya sudah hancur ya. Pas dibuka tadi dari foto itu sudah kromannya sudah rusak. Nah, kita kasih lihat dulu menggunakan HID apakah outputnya akan keluar atau tidak. Justru karena outputnya tidak keluar gitu ya. Nah, makanya yang punya mobil ini mencari
solusi lampu terang gitu. Nah, kebetulan menghubungi saya, nah saya bikinkan bolamnya. Ya, ini menggunakan HID. Kita coba kasih lihat dulu hasil outputnya pas HID nyala. Ya, kita kasih lihat dulu di tembok outputnya sebentar. Gede banget ya headlamp check 9 ini. Ya, ini sudah dinyalakan. Nah, outputnya nggak ada di tembok karena kenapa? Bolnya sudah rusak. Tuh. Ya, hanya begitu aja. Ya, ini sih nggak bisa lihat jalan malam. Ya, tetapi sedang dicarikan solusi ya untuk bolnya ini dicari copotannya karena jujur terus terang katanya yang bawaan pabriknya kan mahal ya, namanya juga CX9 gitu ya. Jadi intinya outputnya payah nih. Ya karena bolnya udah rusak, menggunakan HID udah nggak keluar sinarnya. Nah, kita coba mau menggunakan lampu LED ya. Nah, apakah lampu LED bisa lebih baik? Ya mestinya sih kalau bolnya bagus mestinya lebih baik ya, udah pasti karena spek dari HID VS LED itu sudah pasti lebih terang. Lebih terang 3 kali bahkan ya dibandingkan HID bawaannya. Nah, tapi kunci utamanya ada di bol, di mangkok. Mangkoknya kromannya harus bagus. Ya, kalau kromannya nggak bagus, hasil outputnya nggak akan bagus. Ya. Nah, ini sudah kita nyalakan. Memang hasil outputnya tidak terlalu signifikan ya. Ya karena bolnya udah rusak gitu ya. Tapi ini lagi proses sedang menunggu bol ya. Tetapi intinya sih LED-nya sih terang banget gitu ya. Nanti kalau sudah di swap proyektornya tinggal pasang aja LED-nya seperti itu ya. Tetapi kita mau buktikan bahwa tadi di proyektor yang bolnya bener sih outputnya sih mantap ya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang ada orang ya mengganti lampu LED kok nggak terang, tetap nggak terang ya itu. Anda mesti cek bagian mangkoknya, bolnya rusak atau tidak. Kalau rusak ya nggak bakal bisa bagus karena kunci utama supaya dia bisa terang itu ya di bagian krom-kroman itu. Ya, makanya kenapa reflektor lampu itu krom. Ya, seperti itu.